Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Ika Wulandari dengan NRP 64. Bersama rekan saya Abian Kiane Muhammad dengan NRP 75 serta Syawal Hafiz Rahmatullah dengan NRP 85 dari kelompok 5. Jadi saat ini saya mendapat bagian menjelaskan dasar rangkaian counter asinkron 3 bit. Baik, counter asinkron adalah rangkaian penghitung di mana sumber clock hanya diberikan pada input clock flip-flop pertama yang bertindak sebagai LSB. Sedangkan flip-flop lainnya mendapatkan clock dari output flip-flop sebelumnya. Karena pemicuan tidak terjadi secara bersamaan, rangkaian ini sering disebut juga sebagai ripple counter. Untuk counter 3 bit, rangkaian ini mampu menghitung sebanyak 8 keadaan, yaitu dari 0 hingga 7, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Rangkaian yang digunakan pada percobaan ini terdiri dari 3 buah JK flip-flop yang dikonfigurkan sebagai T flip-flop dengan menghubungkan input J dan K ke logika 1. Sehingga setiap flip-flop akan bekerja dalam mode toggle atau berubah keadaan setiap kali mendapatkan pulsa clock. Clock eksternal hanya dimasukkan ke flip-flop pertama, kemudian output dari flip-flop pertama menjadi clock bagi flip-flop kedua, dan begitu pula selanjutnya ke flip-flop ketiga. Biasanya rangkaian ini flip-flop C mewakili bit kecil, flip-flop tengah mewakili bit tengah, dan flip-flop yang paling kiri mewakili bit paling besar. Oke. Sekarang kita ke tabel pengamatan. Berdasarkan tabel pengamatan, terdapat 15 clock. Terlihat bahwa clock pertama nilai ABC adalah 000 yang mewakili desimal 0. Dan setelah clock ke-8, pada clock ke-9 rangkaian kembali ke 000 atau desimal 0. Kemudian clock ke-10 kembali ke 1 dan seterusnya. Pola ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja sebagai counter modulo 8, yang secara otomatis mereset setelah mencapai nilai maksimumnya. Prinsip kerja dari rangkaian ini itu setiap kali clock eksternal memberikan pulsa, flip-flop pertama akan berubah keadaan. Setiap kali flip-flop pertama berubah dari 1 ke 0, maka flip-flop kedua akan terpicu untuk berubah keadaan. Demikian pula, setiap kali flip-flop kedua berubah dari 1 ke 0, flip-flop ketiga akan terpicu. Akibatnya, perubahan nilai pada flip-flop ketiga memerlukan waktu yang lebih lama karena harus menunggu rambatan dari flip-flop pertama dan kedua. Hal ini menjadi kelemahan utama counter asinkron, yaitu adanya waktu tunda atau propagation delay yang semakin besar seiring bertambahnya jumlah bit. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Hafiz Rahmatullah dari D4 Teknologi Rekayasa Internet kelas C dan NRP 2425-6085 dari kelompok 5. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang rangkaian daun counter asinkron modulo 14. Yang dimaksud dari modulo 14 ini adalah desimalnya itu berjumlah 14, jadi 0 sampai 13. Nah, untuk menciptakan desimal hingga sampai 13 kita otomatis membutuhkan 4 output ya, yaitu 4 bit alias 4 bit untuk menghasilkan desimal hingga 13, karena maksimal desimal yang bisa dihasilkan dari 4 bit itu adalah sampai 15 ya, atau sama dengan heksadesimal. Lalu oke, langsung kita cek aja. Pada clock pertama adalah 000, otomatis desimalnya 0. Jadi jika jika clock itu cycle pertama itu kondisinya adalah 0, maka otomatis desimalnya adalah 0. Artinya sama dengan 0 karena belum ada operasi yang sedang dijalankan. Lalu kita masuk ke clock kedua atau cycle kedua. Otomatis itu baru ada input ya. Lalu langsung 0001 sama dengan dalam desimal ya 1 hingga sampai 13. 1101. Nah, setelah mencapai desimal 13 di sini akan reset ulang atau kembali menjadi 000 karena di sini adalah modulo 14, otomatis sampai cycle ke 14 saja. Habis itu setelah itu dia reset lagi, ngulang lagi. Karena kan pada soal itu sampai clock ke 20, otomatis kita bikin clock sampai 20 dan desimalnya otomatis
sampai 5. Jadi habis 13 bakal reset lagi ke 0 sampai 5. Sampai desimal ke 5. Tuh, mungkin penjelasan dari saya telah selesai. Saya Syahul Samatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abiancana Muhammad dari kelas TRIC NRP75. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, apa tahu dan counter asinkron. Pada nomor 1 kita disuruh membuat rangkaian up dan counter asinkron dengan 3 bit, dan kita juga disuruh menjalankan rangkaian tersebut selama 20 kali clock dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Langsung saja, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, ketika input kontrolnya kita kasih 0, dia ini akan menjadi down counter, dan jika kita memberikan nilai 1, dia akan menjadi up counter. Nah, kita langsung coba aja. Di sini saya berikan kontrol 0. Nah, pada awal ini adalah down counter. Jadi di sini dimulai dari angka 7, habis itu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini itu dimulainya itu dari angka yang paling maksimum, yaitu angka 7 dari 3 bit ini. Nah, ketika kontrolnya kita beri 1, dia akan menjadi up counter. Dia akan mulai jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan dimulai dari angka terendah dari 3 bit tersebut. Untuk tabelnya kita bisa dilihat di sini ketika 20 kali dijalankan. Nah, di sini akan urut dari 0 sampai 7. Habis itu balik lagi ke 0 dan ke 7, ke 0 dan balik lagi. Ketika untuk kontrol 0, dia dari 7 ke 0, kemudian balik lagi ke 7, habis itu ke 0 lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.